kan 7 tahun bagaimana dong kalau ini tidak ya kan masih banyak langkah-langkah ya, kayak banding, nanti ada kasasi, ada PK. Kan tadi Bu Hakim juga bilang, ini kan belum berakhir lah ya kasarnya. Masih ada lah jalannya. Kalau emang kita kompak, kalau kita nggak kompak, jalan sendiri nggak akan bisa. sendiri ya akhirnya berantakan semua. Please, apa sih tujuannya aku sama Bang Amar? Dapat uang? Nggak dapat uang. Aku dari paling diundang-undang ke pagi-pagi ya gitu podcast berapa sih? Aku jadi brand ambassador apa gitu ya, misalkan gitu ya, kayak udah endorse. Ada nggak sih? Nggak ada sama sekali gitu. Tujuanku aku pengen narik Bang Amar, yuk lo bisa kok gitu. Lo cuma salah aja nih, salah langkah aja, ayo gitu, perbaiki bareng-bareng yuk sama aku gitu. Apa sih, salah apa sih aku? Sekarang kan berarti kan ini kemarin kan bisa dibilang diam-diam untuk Iya capek loh drama, sekarang nggak ada, aku mau drama-drama gitu nggak ada, mana buktinya? Drama, dengan dijanjikan Bang Amar bisa bebas, bisa dapat amnesti. Oke, demi Bang Amar, kalaupun emang aku harus putus beneran, tapi Bang Amar emang bener bebas, nggak apa-apa. Masa depannya dia masih panjang dan anak-anaknya dia masih pada kecil-kecil. Gitu. Dok, kemarin kan juga sempat beberapa kali live TikTok ya. Mungkin apakah itu memang sengaja skenario yang dokter buatkah untuk mempercayai biar yang sana percaya gitu yang berusaha. Iya, aku nggak boleh bicara. Sama sekali aku Kan tidak semua boleh pada lihat bicara. pada tanggal 5 Maret ketika kemudian ada statement dari lapas itu kan dikatakan kan oleh pihaknya bahwa yang boleh bicara mulai saat ini pesan dari Amar adalah hanya PH dan adik keluarganya adalah adik, yang lainnya tidak. Itu tuh semua udah pada tahu. Aku juga nggak nyalain keluarganya Bang Amar, karena keluarganya Bang Amar juga mungkin nggak ngerti. Kasih aku baik-baik aja sama dia. Tiap hari aku teleponan sama dia. Itu cuma disuruh. Mereka tuh cuma disuruh sama orang yang nyuruh. Aku juga ngerti apa sih maunya. Ketemu aku juga enggak, yuk kalau aku udah salah kita tabayun, duduk bareng, tujuannya sama kok buat Bang Amar, nggak ada yang lain kok tujuannya. Yuk kalau aku punya salah nih atas nama pribadi aku minta maaf sama mau keluarganya Bang Amar, mau siapa, aku minta maaf, aku juga manusia biasa gitu. Cuman kalau aku ngurus Bang Amar kayak gini, kalau cuma teman doang kayak munafik nggak sih aku ngomong. Teman emang ada juga temennya Bang Amar yang sampai seginian nolong, enggak, kalau bukan nggak ada rasa gitu sih. Tapi tolonglah hargai juga aku sama Bang Amar. orang tersebut masih pihak keluarga juga atau bagaimana? Udah nggak peduli akhirnya. Siapa bapakku maksudnya? Gimana? Nggak yang ngancam itu Tanya aja keluarganya Bang Amar kayaknya apa? Keluarganya itu mereka sama keluarganya. Itu masih keluarga. Ancamannya nggak boleh datang ke sidang. Bahkan semalam aja aku masih diancam, kamu ngapain masih datang ke sidang? Aku bilang sidang tempat umum. Mau Kalau aku masih mau bawa. datang pacaran, nanti hukuman Amar akan lebih tinggi. Jadi kan kayak lebih di atasnya hakim gitu loh. Gitu. Kalau nggak nanti Bang Amar dibawa ke NK. Saya buktinya apa? Yang Sekarang diomongin udah kan terbukti nih, terbukti kan hukumannya tidak sesuai dengan mauan aku dan Bang Amar ya maksudnya. Aku nggak peduli mereka bantu secara apa, nggak apa-apa. Kalaupun aku harus emang pisah sama Bang Amar, tapi bener itu untuk dia Amar menjadi baik. Kita menjadi tujuannya baik hanya dan itu gitu. apa sih, nggak ada untungnya di aku. Sekarang kalian bisa lihat apa, aku jadi brand ambassador apa, nggak ada gitu loh. Sekarang udah yuk gitu loh, fokus ke Bang Amar, ayo duduk bareng. Aku bukan harimau kok yang digigit, ayo duduk bareng. Salah aku apa, misalkan emang dia nggak suka sama aku, salahku di mana, nanti aku perbaiki gitu loh. Jangan ngancem-ngancem kayak gini gitu, ngancem apa-apa Bukan hanya ngancem, diancam. marah, telepon, dimarahin ini. Kita udah Tiap hari. dewasa begini dimarahin kayak anak kecil gitu. Kamu jangan lagi pacaran sama anak saya. Kamu jangan lagi kamu datang-datang ke sidang. Itu kan nggak ada yang punya hak seperti itu. Sidang ini terbuka, boleh untuk datang siapa saja gitu. Bilang kasih tahu tuh sama si Titi itu. Jangan ngaku-ngaku sebagai ibu angkatnya. Jangan maksa-maksa sebagai Aku ibu kasih tahu angkatnya. ya, yang minta jadi ibu angkat Bu Titi itu Bang Amar. Aku dikasih nomor telepon Bu Titi, aku dikenal Bu Titi lewat telepon. Bang Amar yang tolong telepon Ibu Titi ini, Setelah tanggal 23 ibu angkat aku yang selama kasus ketiga suka ngebantu dan sekarang sudah jengukin aku di Cipinang. Gitu. Aku
telepon dan ketemu, nyatanya nyambung. Ibu Titi punya keyakinan Bang Amar bisa jauh lebih baik, aku pun juga, maka jadilah kita bisa jalan bareng. Itu yang namanya betul-betul menjadi suatu tim bersama untuk perjuangkan bagaimana supaya penyalahgunaan narkotika seperti Amar ini bisa kembali produktif, kembali sehat, pulih gitu loh. Itu kan tujuannya seperti itu. Tetapi udah diacak begitu, ya jadinya kan nggak jadi karak-karuan, jadi acak-acak begitu gitu. Semua tidak boleh. Kasian loh Bang Amar sampai disuruh berstatement untuk putus sama aku, untuk putus. Nah, Itu kalau dia bikin nggak dari surat, ada surat pernyataannya. Jangan surat pernyataan Amar, jangan ibu bahwa ibu angkat saya sudah ada bunda. kalau saya namanya tidak berhubungan lagi sama begitu, dokter. gitu. Selesai dia bikin surat itu, Amar ngirim surat ke saya. Aku stres. Katanya. Aku apa namanya? Terintimidasi lah, aku ditekan terus dari pihak diintervensi untuk dan membuat surat seperti itu. Itu ada suratnya stres. Amar. Kamu sabar dulu ya. Nanti kita buktikan semua itu surat-suratnya itu. Berarti surat yang beredar itu adalah surat dalam paksaan atau bagaimana dok? Iya, ya sebenarnya bukan dalam paksaan, Dalam mungkin ya, tekanan dan dalam karena kan aku intervensi. tidak bisa berkomunikasi dengan Bang Amar selama ini. Sebelumnya saat menerima surat itu dokter mengetahui itu? Tahu itu tulisan Bang Amar. Tapi tahu kalau itu memang keputusan Bang Amar juga atau bagaimana? Enggak, tiba-tiba Amar nggak tahu kenapa, aku yakin sih dalam hati aku ya waktu dapat surat itu, ini anak akalnya banyak pasti dia akan mencari cara gimana caranya menjelaskan sama aku pakai surat. Benar, dia nitip surat itu ke petugas atau ke siapa lah mungkin yang bagi Surat makanan. Sampai ke aku cekrek dan isinya kita lihat aja nanti. Isinya intinya dia tertekan sama orang-orang tertentu dan dia menyebutkan namanya orang-orang tertentu itu. Saya nggak bisa ngomong di sini, oke? Ya, termasuk juga menulis surat yang pertama. Iya, maaf ya, aku harus nulis surat itu karena aku Dan ditekan. yang menulis surat dengan yang telepon itu adalah sama, satu orang. Berarti pokoknya Bang Amar bakal pindah ke NK atau Ya secara prosedur sebenarnya iya dong, karena kan titipan. Kan hanya dititipkan. Waktu itu kan juga Bu Masya kan menyampaikan bahwa ini titipan di sini. Kalau kemudian Pak Dirjen punya alasan sendiri karena sudah selesai kembali ke sana. Nah ini kan, tapi ini kan masih ada proses hukum yang berlaku sampai nanti mungkin akan ada keputusan banding sampai kasasi itu kan masih perlu ada waktu. Gitu. Dok, ada khawatir nggak sih bakal kayak kemarin langsung diantar tanpa ada? Iya, itu yang dikhawatirkan dari kemarin sama Bang Amar. Itu yang selalu disampaikan oleh Adit dan Adit selalu sampaikan ke saya, Kak ini gimana? Kak ini gimana? Jadi nggak ada tuh aku hubungan sama Adit baik-baik aja. Kalau mungkin Adit ngomong kayak gitu, aku yakin dia pasti dipaksa sama. Dokter terakhir mungkin respon ayah dari dokter Nggak ada respon apa-apa. mengetahui putusan 7 tahun. Nggak tahu lah, kalian berputusan. Ini kalau ayahnya itu dokter kan sudah dewasa, jadi semua keputusan apa dokter itu diputuskan dan semua yakin dengan dokter. Tapi ayahnya kan sudah ketemu dengan saya, sudah kenal baik dengan saya. Karena waktu itu juga Amar pesan supaya saya menemui ayahnya dokter gitu, dan saya udah ketemu, udah banyak ngobrol, hubungannya juga baik. Datang gitu dan nggak ada masalah itu gitu, dan saya yakin kalau seorang orang tua anaknya ingin berumah tangga dengan orang yang dicintai dan itu sebagai bentuk ibadah, kenapa nggak didukung, kenapa nggak disupport gitu loh. Bukan kamu jangan kawin dengan anak saya mau dijodohi dengan itu apa Tuhan, bukan, itu tidak boleh seperti itu. Yang kami sangat sesalkan itu Lagi ngapain sih mikirin jodoh, bukan mikirin hukum ini aja. Mikirin aja dulu hukum ini. jodoh itu sudah disampaikan. Besok mau kawin aja bisa batal, gimana ini gitu. Mikirin aja dulu hukum 7 tahun. Saya bilang sama Emang ada. pokoknya jodoh itu gampang. Sabar ibu. Terdakwa 2 Ardian Prasetyo dilarikan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan saja. Terdakwa 6 Muhammad Amar Akbar alias Amar Soni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana penjara sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan saja. 3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan kekayaan atau pendapatan para